Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu di kegiatan pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Yusuf Rahmat Setiawan. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang melaksanakan kegiatan praktek pendidikan. Selama 1 semester ke depan, insya Allah Bapak akan membantu Ibu Titi selaku guru matematika membersamai anak-anak semua dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Saya harap anak-anak dan sekeluarga dalam kondisi sehat. Di sini Bapak alhamdulillah kondisinya juga sehat. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nantinya diharapkan kita mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak memiliki 2 buah gambar ya, ada yang di sebelah kanan dan juga ada yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan kondisi dari sebuah kota pada musim dingin. Kalau yang sebelah kanan ini merupakan kondisi kota tadi namun dalam musim panas. Nah, saat musim dingin, suhu udara di kota tersebut yakni negatif 6 derajat Celcius, sedangkan ketika musim panas, suhu udaranya yakni 37 derajat Celcius. Nah, kira-kira bagaimana untuk menentukan selisih suhu udara ketika kota tersebut memasuki musim dingin dan kota tersebut memasuki musim panas? Jadi selisih antara kedua suhu udara di kota tersebut berapa? Nah, sebelum kita menghitung ini, kita pelajari dulu mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sebenarnya apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat ini bukan berarti himpunan ataupun kumpulan bilangan yang bentuknya bulat-bulat ya anak-anak, tapi merupakan kumpulan dari ataupun himpunan bilangan-bilangan yang nilainya bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah yakni himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, di sini untuk di diagram garisnya seperti ini. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah kan terdiri dari bilangan 0 dan juga bilangan bulat positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan bulat positif ini artinya bilangan bulat yang nilainya positif. Ada juga bilangan bulat negatif, yakni bilangan yang memiliki nilai negatif. Nah, semua ini masuk ke dalam bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat itu tidak dituliskan dalam bentuk desimal dan pecahan. Nah, jadi kalau bilangan desimal dan pecahan itu tidak termasuk dalam bilangan bulat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai bilangan bulat, selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan ini merupakan dasar dalam mengurutkan bilangan. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat, kita dapat mengetahui apakah suatu bilangan lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan bilangan lain. Nah, untuk menuliskannya ada beberapa simbol dalam menuliskan kalimat dan dalam matematika. Yakni ada misalnya A dan B bilangan. A lebih dari B. Nah, nanti simbolnya seperti ini. A lebih dari B.
Simbolnya seperti ini ya anak-anak. Terus A kurang dari B. Nah, simbolnya seperti ini. Arahnya A kurang dari B. Selanjutnya ada A sama dengan B. Yakni seperti ini. A sama dengan B. Bapak kasih contoh saja ya. Tuh ini. Nah, untuk yang pertama yakni ada A lebih dari B. Contohnya sederhana saja. Ada 6 lebih dari 3. Nah, yang bawah A kurang dari B. Berapa ya? 2 kurang dari, tentunya yang ini akan lebih besar, 5. Nah, ini ada sama dengan, terserah, boleh 10 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah setelah kita dapat membandingkan bilangan, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan. Nah, mengurutkan bilangan ini apa sih sebenarnya? Nah, mengurutkan bilangan bulat, beberapa bilangan bulat adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini Bapak memiliki contoh soal. Nah, coba urutkan bilangan-bilangan bulat di bawah ini dengan urutan naik. Nah, silakan anak-anak juga mencoba ya. Kalau Bapak, yang pertama cara yang dilakukan adalah menuliskan bilangan-bilangan sesuai jenisnya. Yang pertama ada bilangan negatif kan tadi. Biar lebih mudah, Bapak tuliskan menurut jenis-jenisnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada bilangan negatifnya. Negatif ya. Nah, di sini yang negatif mana saja? Nah, yang pertama langsung Bapak urutkan dari yang terkecil ya. Ini ada 170. Terus ada yang negatif lagi. Negatif 158. Negatif 145. Nah, selanjutnya ini Bapak mengurutkan bilangan bulat negatif ini dari yang terkecil ya. Negatif 170 dengan negatif 158 besar mana anak-anak? Nah, untuk cara yang mengetahui dengan mudah itu, bilangan negatif dapat diibaratkan sebagai hutang. Artinya ini bilangan negatif 170 dengan negatif 158 walaupun bilangannya besar, tapi ini nilainya lebih kecil. Karena kalau diibaratkan hutang itu, dia akan lebih besar. Kalau hutangnya besar berarti nilainya lebih kecil. Jadi negatif 170 dengan negatif 158 itu lebih besar negatif 158. Kita tuliskan seperti ini. Nah, 170 kurang dari 158 sama halnya dengan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bilangan bulat positif. Nah, di sini mana saja yang bilangan bulat positif? Anak-anak, tentunya selain yang negatif ya. Yang pertama ada 151, kemudian 156, kemudian 164. Nah, di sini Bapak langsung mengurutkan dari yang terkecil. Nah, langsung kita bisa beri tanda seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh urutan bilangannya. Nah, urutan bilangannya karena ini naik ya. Nah, di sini naik itu berarti dari yang terkecil ke besar. Nah,
Jadi dari yang terkecil ke terbesar kalau naik, kalau turun berarti kebalikannya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, tinggal kita tuliskan karena ini sudah urut tinggal kita tuliskan. Jadi urutannya seperti ini. Bapak tuliskan di bawah. Jadinya negatif 170, terus negatif 158, terus negatif 145, terus 151, 156, 164. Nah, ini merupakan urutan bilangan bulat tersebut secara naik. Nah, kalau secara turun berarti kebalikannya. Dari ini, terus ini, terus ini, sampai ke negatif 170. Nah, itu kalau menurun. Seperti itu anak-anak. Lanjut lagi. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada beberapa sifat-sifat dalam penjumlahan bilangan bulat. Ada yang pertama yakni komutatif atau pertukaran. Artinya ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat ataupun beberapa, kita dapat menukarkannya. Contohnya, misalnya di situ kan ada A plus B sama dengan B plus A. Bapak kasih contoh sederhana saja. Contohnya, di sini ada 3 ditambah 7 akan sama dengan 7 ditambah 3, yakni 10. Nah, ini sama kan hasilnya. Nah, selanjutnya ada asosiatif atau pengelompokan. Sebagai contoh ini ada A plus B dalam kurung tambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Nah, sesuai kaidah penjumlahannya kan kalau yang di dalam kurung itu artinya didahulukan terlebih dahulu. Nah, contohnya bagaimana Pak? Di sini Bapak kasih contoh yang mudah saja. 3 plus 7 ditambah 2 ya, akan sama dengan 3 ditambah 7 tambah 2. Kita operasikan ruas kiri dan ruas kanan. 3 ditambah 7 berarti 10 ditambah 2 kan sama dengan 3 ditambah 7 tambah 2, 9. 10 tambah 2 berarti 12 sama dengan 3 tambah 9, 12. Nah, ternyata ini juga sama. Terbukti berarti sifat tersebut. Selanjutnya tertutup. Tertutup di sini artinya misal A dan B itu bilangan bulat. Nah, jika A plus B sama dengan C, jika suatu bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Sebesar apapun, ataupun sekecil apapun. Contoh, 1 juta ditambah 2 juta. Itu kan bilangan bulat, 1 juta, 2 juta, 10 juta. Itu juga bilangan bulat. Kalau ditambahkan akan hasilnya bilangan bulat juga. Seperti itu. Tidak akan menjadi bilangan desimal ataupun pecahan. Nah, selanjutnya ada penjumlahan bilangan bulat memiliki unsur identitas bilangan 0. Jika A bulat, maka A plus 0 sama dengan 0 plus A ya. Nah, Bapak kasih contoh biar lebih mudah memahami. Contohnya, misalnya ada 8 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 8. Sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sebenarnya ada penjumlahan unsur identitas 0 namun tidak dituliskan saja seperti itu. Jadi tetap 8. Selanjutnya, sifat selanjutnya hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, di sini A lawannya itu maksudnya berarti ada yang positif berarti lawannya negatif seperti itu. Contohnya 4 lawannya negatif 4. 5 lawannya negatif 5. 8 lawannya negatif 8. 1 juta lawannya negatif 1 juta seperti itu. Contohnya misalnya 18 ditambah negatif 18 akan sama dengan negatif 18 ditambah 18. Nah, ini sama hasilnya akan 0. Nah, sama. Nah, selanjutnya setelah tadi kita berbicara ataupun belajar mengenai sifat-sifat pengurangan, selanjutnya kita sifat penjumlahan, selanjutnya kita menuju ke sifat-sifat pengurangan dalam bilangan bulat. Yang pertama sama seperti tadi, bersifat tertutup, artinya jika
ada bilangan bulat dikurangkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Tidak akan menjadi bilangan desimal atau pecahan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, misal A dan B bilangan bulat, maka pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Nah, sepertinya rumit ya anak-anak, tapi sebenarnya mudah. Bapak kasihkan contoh saja. Nah, di sini contohnya hanya berapa? Hanya 7 saja. 7 dikurangi 4 akan sama dengan 7 ditambah dengan min 4. Nah, berarti ini kan pengurangan A oleh B, A-nya 7, B-nya 4, sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Nah, di sini kan jadi jumlah lawan dari 4, negatif 4. Nah, ini akan sama hasilnya nanti. 7 kurangi 4, yakni 3. 7 tambah negatif 4, nanti juga 3. Nah, terus ada di sini A dikurangi dalam kurung negatif B, tutup kurung sama dengan A plus B. Nah, ini ada sifat dalam penjumlahan dan pengurangan, ini kan artinya sama dengan dikali ya. Negatif dikali negatif, ketemunya akan positif. Nah, nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Intinya sama. Nah, selanjutnya, operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah pengerjaan hitung bilangan yang memuat tanda operasi hitung tambah dan juga kurang. Artinya memuat operasi hitung tambah dan juga kurang. Artinya jadi campuran. Nah, untuk urutan pengerjaannya, yang pertama itu tanda kurung. Nah, tanda kurung itu didahulukan ya, yang seperti ini, tanda seperti ini. Contohnya Bapak kasih contoh. Nah, contohnya ini 3 ditambah 7 dalam kurung kan tambah 2 sama dengan. Nah, nanti yang dioperasikan ini dulu, 3 tambah 7-nya dulu. Kalau ada kasus seperti ini, 10 tambah 2 nanti. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini negatif kan nanti tidak boleh 7 dikurangi 2 dulu. Nah, baru tambah 3. Nah, seperti itu urut dari sini dulu, 3 tambah 7 yang ada dalam kurungnya. Misal selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Nah, jadi dikerjakan lewat urut kiri. Contohnya ada 2 tambah 3 dikurangi 4 tambah 1. Nah, ini mengerjakannya nanti dari sebelah kiri. Jadinya 2 tambah 3 dulu, berarti 5 dikurangi 4 tambah 1, berarti 5 kurangi 4 kan 1 tambah 1, berarti sama dengan 2. Nah, jadi urut dari kiri seperti itu. Selanjutnya di sini Bapak memiliki contoh soal. Nah, ini merupakan kasus yang di awal tadi ya, di awal pembelajaran tadi. Kita akan mencari pemecahannya. Nah, ketika musim dingin, suhu udara di suatu kota yakni negatif 6 derajat Celcius. Ketika panas, 37 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu ketika musim dingin dan musim hujan? Misalnya musim dingin. Musim dingin ini suhu udara ya. Suhu udara musim dinginnya Bapak misalkan A. Musim panasnya B. Nah, selisih. Berarti selisih itu kan tinggal dikurangi. Artinya B dikurangi A. Nah, berarti sama dengan B-nya kan ini 37 derajat Celcius dikurangi negatif 6. Nah, negatif 6 A-nya derajat Celcius ya. Nah, jadinya kan 37 ini karena negatif ketemu negatif. Nah, nanti sifat ke pertemuan berikutnya nanti jadi positif 6 derajat Celcius.
berarti sama dengan 43 derajat Celcius. Nah, selisih antara suhu udara ketika musim dingin dan musim panas yakni 43 derajat Celcius. Akhirnya ketemu anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi ini. Ternyata ada contoh soal lagi. Nah, sesuai dengan kaidah tadi. Ada aturan-aturan tadi kan. Yang ada dalam kurung, ada yang setingkat tadi. Yang pertama dihitung apa dulu ini? Ya benar sekali yang dalam kurung ya. Berarti 36 ditambah 22. Berapa ayo? 36 tambah 22. Berarti ini nanti 58 ya. Jadinya 156 dikurangi 81 tambah 20 dikurangi 58. Nah, ini kan sudah dioperasikan karena ini sama. Tidak ada yang di dalam kurung, kita urut mengerjakan dari sebelah kiri. Nah, 156 dikurangi 81. Ketemunya berapa anak-anak? Nah, ketemunya adalah 75 ya. Ditambah 20 dikurangi 58. Nah, kita kerjakan dari kiri lagi. 75 ditambah 20. Nanti ketemunya 95 dikurangi 58. Ya, nanti hasilnya adalah 95 dikurangi 58, yakni 37. Nah, hasilnya 37, seperti itu anak-anak. Nah, ternyata kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran. Tadi kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan, terus ada operasi campuran pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, nanti anak-anak bisa belajar kembali lewat soal-soal latihan. Untuk soal latihan, silahkan kerjakan latihan 1 nanti anak-anak. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak akhiri, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Silakan anak belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.